Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di seluruh tanah air Indonesia, khususnya SDN Wonokusumo 4, Bapak Ibu Guru dan Wali Murid. Ini ada buku yang menarik, yaitu Panduan Pendidikan Anti Korupsi untuk Siswa. Ini baru saja diberikan oleh Dispendik Surabaya. Nah, buku ini mengupas antara lain yaitu bab 1, apa, bagaimana, dan mengapa korupsi. Bab 2, belajar dari sejarah. Bab 3, upaya memberantas tindakan korupsi. Bab 4, belajar keteladanan dan sikap anti korupsi dari tokoh-tokoh. Bab yang kelima, berani jujur hebat. Bab 6, jadi koruptor itu nggak enak. Bab 7, yuk bersikap terpuji dan berperilaku anti korupsi. Nah, buku ini terdiri atas banyak halaman ini ya, tentunya. Nah, karena di sini halamannya ada sekitar 101 halaman. Nah, pada bagian ini saya ingin mencuplik belajar dari sejarah, yaitu korupsi di masa kerajaan. Apakah ada? Nah, dibuka ini halaman 23. Nah, korupsi di masa kerajaan. Korupsi bukanlah budaya, melainkan perilaku tercela yang sudah mewabah. Perilaku korup telah terjadi jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Ketika negara kepulauan ini masih terpecah ke dalam kerajaan-kerajaan, banyak kisah yang bisa kita pelajari untuk menghindari perbuatan tercela di masa kini. Perilaku korup di zaman kerajaan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan para elit istana yang haus kekuasaan. Sejarah kerajaan di masa lalu kerap dipenuhi dengan intrik perebutan kekuasaan. Semua konflik itu tak lepas dari naluri buruk manusia yang acap kali tergoda kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Cobalah kembali membaca buku sejarah yang kalian miliki. Kerajaan Singosari adalah salah satu kerajaan yang didera perebutan kekuasaan dan perilaku korup menghancurkannya. Kerajaan Singosari oleh Ken Arok yang berdiri pada tahun 1222, dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa perebutan kekuasaan Singosari selalu diwarnai dengan tumpah darah. Ken Arok sendiri dibunuh oleh Anusapati, anak tirinya. Dendam pun membuat Tojoyo, anak Ken Arok, membunuh Anusapati. Terakhir, Tojoyo pun dibunuh oleh Ranggawuni, anak Anusapati. Beberapa data menyebutkan bahwa keruntuhan kerajaan Singosari diakibatkan oleh rusaknya pemerintahan dari dalam. Keroposnya pemerintahan ini tidak dapat dilepaskan dari perilaku memperkaya diri yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat istana. Sikap tamak inilah yang kemudian membawa petaka. Serangan Jayakatwang meluluh lantakkan kerajaan Singosari sekaligus membunuh raja terakhirnya Kertanegara. Jadi perilaku korup juga masih berlanjut di masa kerajaan Majapahit. Nah, selanjutnya silakan membaca buku ini, dan di sini juga ada beberapa contoh tokoh-tokoh yang bersikap anti korupsi. Antara lain Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Muhammad Hatta, Barudin Lopa, Sugeng Iman Santoso, Ali Sadikin, Amin Sunaryati. Dan yang terakhir dalam bab 7 disebutkan bersikap perilaku terpuji dan perilaku anti korupsi. Tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, bekerja keras, mandiri, adil, berani, dan peduli. Silakan membaca buku ini dengan lengkap, cermati satu persatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.